Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Dian Alpasa dalam penyuluhan agama Kristen edisi 9 sampai 15 Juli 2023. Kali ini kita akan mencoba memahami sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu sesama yang ada di gereja maupun sesama agama yang berbeda. Bagaimanapun juga kita adalah sesama manusia dan sesama warga negara Indonesia yang wajib menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan di Republik ini. Yang pertama, saya ingin mengutip perintah Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang menghadirkan keadilan dan keramahan. Kita wajib menjalani hidup ini dalam kedamaian, kerukunan, dan makmur. Selanjutnya, saya sebagai aparat sipil negara diperintah untuk menghadirkan agama penuh dengan sinergi. Saya tidak ikut-ikutan menjadikan agama menguntungkan kepentingan politik tertentu. Dalam pelayanan di kantor pun, kami diperintah untuk dapat membantu pelayanan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan. Namanya tidak diskriminatif. Saya juga diperintah untuk membantu penegakan hukum serta menjamin kebebasan berekspresi yang santun. Dengan demikian, saya akan mengajak Anda semua mengikuti prinsip yang saya emban sebagai aparatur sipil negara. Anda harus bisa menentukan pilihan sesuai hati nurani, jujur, adil, dan bebas rahasia. Jangan sampai pilihan politik Anda membuat Anda berselisih dengan orang lain ataupun bermusuhan. Inilah pesta demokrasi yang akan mempererat kita, bukannya memecah. Dari tugas-tugas dan prinsip yang saya emban itu juga, kiranya semakin erat hubungan antara masyarakat dengan ASN yang berdinas. Kami menyampaikan kebijakan publik dan kami juga mendengar masukan kritik saran sesuai dengan tugas-tugas pelayanan publik yang kami lakukan. Pada kesempatan kali ini saya tidak ingin berbicara banyak. Hanya saja ada kita mengingat sejenak bahwa kekuasaan dan usaha untuk mendapatkannya ada dalam Alkitab kita. Alkitab mencatat upaya Saul untuk mempertahankan kekuasaannya ketika popularitas Daud melejit. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9 mencatat, Raja Saul yang mendengki karena Daud dipuji-puji wanita Israel. Entah apa yang menjadi motivasi Saul dan apa yang menjadi kepentingannya. Apakah Daud berpotensi merebut tahta? Apakah Daud berpikiran begitu? Ataukah teks ini jauh ditulis setelah masa kejayaan Saul? Ketika Daud sudah berkuasa, rasanya memang kejelekan ditempelkan pada Saul dan ada upaya untuk mengunggulkan Daud. Tapi itulah kekuasaan. Apapun yang menaikkan popularitas orang lain akan dibaca sebagai potensi ancaman bagi kekuasaan dirinya. Dengan kekuasaan maka orang bisa bertindak apa saja, bisa bertindak baik, bisa bertindak buruk. Kalau visinya bagus maka rakyat akan sejahtera, tapi kalau mementingkan diri sendiri maka rakyat merana. Entah baik atau buruk, penguasa senantiasa mempertahankan pengaruhnya dan meminimalisir setiap ancaman yang ada. Barangkali keinginan untuk berkuasa juga sama antara Raja Saul dan para pemimpin kita saat ini. Para calon wakil kita dan pemimpin negara kita memberikan visi misi ketika nanti menjabat. Bentuk kekuasaan yang didapat oleh pejabat kita, baik itu di perwakilan legislatif dan eksekutif, berbeda dengan Raja Saul. Raja Saul memegang kekuasaan eksekutif mutlak karena dialah raja yang dipilih oleh Yahweh. Dia bisa saja berbuat apa saja. Kalau tidak diawasi para nabi, ya bisa saja berbuat keblinger. Jadi senantiasa ada perbedaan antara Raja Saul dengan kontestan pemilu 2024 nanti. Perbedaan itu adalah adanya pembagian kekuasaan antara DPR dan Presiden.
Jadi tidak ada kekuasaan mutlak. Mari kita jangan khawatir, kita sambut pemilu ini dengan rasa gembira karena sudah boleh ambil bagian dalam pembangunan negara. Siapapun pemimpin yang ditetapkan melalui cara-cara yang sah, tentu harus kita dukung demi mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik. Demikian penyuluhan hari ini, Tuhan memberkati.